Ya, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, militer Iran mencegat sebuah drone di langit Selat Hormuz pada malam hari. Oke, pushnya aja. Bisa drone tersebut ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran di Selat Hormuz. Usai tertembak, drone tersebut hancur dan terbakar di langit. Meski gencatan senjata masih berlangsung, Selat Hormuz masih panas akibat blokade yang dilakukan oleh Iran dan Amerika Serikat. Pihak Iran belum mengetahui pemilik drone yang memasuki wilayah Selat Hormuz. Oke, pushnya aja. Ya, sementara itu sejumlah warga menemukan puing-puing drone yang ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran. Drone yang jatuh dievakuasi oleh warga hancur berkeping-keping. Sampai saat ini belum ada keterangan terkait pemilik drone yang ingin menembus blokade Selat Hormuz. Ya, meski terus di bawah ancaman Amerika Serikat, Iran tetap membatasi kapal-kapal yang masuk dan keluar Selat Hormuz. Sejumlah syarat pun dibuat, salah satunya kapal yang melintas wajib mendaftar secara online. All vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them, because I'm ready to open fire on them without any warning. Iran terus membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Sejumlah syarat baru pun dikeluarkan oleh pemerintahan Iran melalui Persian Gulf Straits Authority. Beberapa syarat diantaranya adalah kapal yang akan melintas wajib mendaftar secara online. Nantinya kapal ini akan mendapatkan email resmi dari Iran. Izin melintas hanya diberikan kepada kapal yang patuh atas seluruh poin dalam email tersebut. Iran juga menetapkan Selat Hormuz hanya terbuka untuk kapal dagang. Kapal militer dan kapal milik Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya tidak boleh melintas. Iran juga mengatur wilayah perairan yang bisa dilintasi dengan pengawasan ketat di bawah militer Iran. Pembatasan ini semakin membuat kondisi di sekitar Selat Hormuz memanas. Ya, sementara itu Israel terus membombardir Lebanon Selatan meski di tengah gencatan senjata. Serangan Israel terang-terangan menyasar permukiman warga. Ya, inilah rekaman kamera pengawas saat detik-detik serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan di kawasan Ansariyah, Lebanon Selatan. Israel terus menggempur permukiman warga di Lebanon Selatan meski gencatan senjata masih diberlakukan. Ya, asap membumbung tinggi di langit Ansariyah, Lebanon Selatan. Pemboman yang dilakukan Israel di Ansariyah ini dilakukan di tengah gencatan senjata. Israel terang-terangan membombardir kawasan permukiman warga. Israel selalu berdalih menyasar pejuang Hizbullah meski klaimnya tidak terbukti. Ya, sementara itu serangan Israel juga menyasar permukiman warga di Masrat Kafar Juz, distrik Nabatiyah, juga di Lebanon Selatan. Sejumlah mobil warga hangus terbakar, sementara sejumlah bangunan warga juga runtuh terkena bom serangan udara Israel. Ya, belum ada laporan korban jiwa akibat serangan Israel. Ya, meski ada gencatan senjata, Zionis Israel terus melancarkan serangan udara hampir setiap hari ke Lebanon Selatan. Dampaknya kota-kota di Lebanon hancur dan 2.000 lebih warga meninggal dunia.
Militer Israel menargetkan kota Nabatiyeh di Lebanon Selatan. Langit yang gelap pun menyala usai misil Israel menghantam kota. Sejumlah kota di Lebanon hancur. Ambulans bersiaga di sejumlah bangunan yang rusak untuk memberikan bantuan medis ke korban serangan Israel. Jalan-jalan di kota Lebanon tertutup abu sisa bangunan dan kendaraan yang hangus akibat serangan Israel. Di beberapa titik bahkan api masih terlihat menyala. Beberapa warga masih bertahan di rumahnya dan tak mau mengungsi bersama 1 juta warga Lebanon lainnya. Tak hanya pemukiman, lahan pemakaman juga hancur berantakan terdampak serangan Israel ke Lebanon. Ratusan serangan militer Israel ke Lebanon telah menewaskan 2.702 orang tewas dan 8.000 lebih warga terluka. Meski ada gencatan senjata, Zionis Israel terus melancarkan serangan udara dan artileri hampir setiap hari ke Lebanon Selatan dengan dalih mengincar anggota Hizbullah. Pemirsa, Zionis Israel terus menggempur wilayah Lebanon Selatan melalui serangan udara melumpuhkan pejuang Hizbullah. Zionis Israel melakukan serangan udara yang diduduki oleh pejuang Hizbullah. Serangan Israel ini menghancurkan sejumlah bangunan di Lebanon Selatan. Asap pekat terlihat usai serangan udara Zionis Israel menargetkan pejuang Hizbullah. Sementara itu, militer Israel IDF mengklaim telah menghancurkan jaringan terowongan di Lebanon Selatan dan menewaskan lebih dari 250 anggota Hizbullah. Ya, pemirsa, operasi pencarian dan penghancuran terowongan Hizbullah dilakukan oleh Divisi 146 IDF yang saat ini beroperasi di sepanjang garis pertahanan depan di Lebanon Selatan. Sejak awal operasi hingga saat ini, pasukan Israel mengklaim telah membongkar total 5 terowongan bawah tanah dan ribuan infrastruktur milik Hizbullah. IDF juga menyatakan lebih dari 250 anggota Hizbullah tewas dalam serangan jarak dekat dan serangan udara. Selain itu, ratusan senjata termasuk drone, bahan peledak, dan rudal anti-tank dan peluncur roket RPG berhasil diamankan. Ya, sementara itu helikopter jenis Apache milik Israel menyerang Lebanon Selatan. Serangan ini dilakukan untuk melumpuhkan pejuang Hizbullah. Zionis Israel terus menggempur Lebanon Selatan meski gencatan senjata masih berlangsung. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan dengan Iran berlangsung baik. Namun menurutnya, Iran bersikap tidak konsisten dalam komunikasi diplomatik karena enggan akui komunikasi. We had talks, and we've had some good talks before, as you know. Right. And all of a sudden, the next day, they're like, they forgot what happened. You know, they're proud, like these guys are proud. Nobody more proud than these guys. Sometimes they fight on pride because, you know, they're injured, they're hurt. No matter how great you are, you get hit by somebody else that looks like them. It's very tough, but they have great pride. These people have great pride. The others do too. Enemies have great pride. We went, you know, you talk about regime change. Their first level leaders are dead. Their second level leaders are dead. Some of their third level leaders are dead. Ya, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut berakhirnya serangan Amerika Serikat terhadap Iran bukanlah suatu kejutan. Ia yakin Amerika Serikat tetap mampu mencapai tujuan utama perang, yaitu melumpuhkan nuklir Iran. מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי.
האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות ההעשרה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה. Bisa sekolah-sekolah di Sidon, Lebanon Selatan menampung keluarga pengungsi akibat serangan Israel. Anak-anak kehilangan rumah, sekolah, dan tempat bermain karena terkena hantaman rudal. Sekolah Menengah Negeri Martir Ma'ruf Sa'ad di Sidon, Lebanon Selatan menampung keluarga pengungsi yang kehilangan tempat tinggal. Mereka adalah korban kebrutalan Israel yang menyerang permukiman dengan dalih menghancurkan fasilitas militer Hizbullah. Meski di pengungsian, anak-anak bisa tetap belajar, sementara sekolah mereka rusak terkena hantaman rudal. Mereka juga tidur di ruang kelas dan bermain dengan teman-teman sebaya. ننام بصف ونتعلم بصفتين. شو بتتعلمي؟ نتعلم مات، ساينس، انجليش وعربي. Sejumlah relawan berinisiatif mendampingi para pengungsi di Lebanon Selatan agar tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.